Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi data. Yang pertama adalah komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang didominasi oleh komputer dan yang menjadikan informasi sebagai komoditas utama. Kemudian jaringan adalah seri atau daratan dari beberapa poin node yang saling berhubungan. Yang kedua, deretan dari beberapa poin atau node yang dihubungkan oleh seluruh komunikasi. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer, printer, atau peralatan lain yang saling terhubung. Informasi dan data bergerak melalui medan transmisi sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Kemudian elemen sistem komunikasi data. Yang pertama adalah transmitter atau pengirim. Yang kedua adalah transmission system atau sistem transmisi. Yang ketiga adalah receiver atau penerima, dan yang terakhir adalah destination atau tujuan. Kemudian ada fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dan tepat waktu. Yang kedua, memberikan informasi data terbaru atau update. Yang ketiga, memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Kemudian adalah jaringan komunikasi data. Saat ini telah mensupport komunikasi multimedia atau gambar, teks, suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, diantaranya home banking, driver data elektronik, www, transmisi elektronik, dan lain. Kemudian materi selanjutnya adalah materi tentang OSI atau Open System Internation. OSI adalah menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melalui sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Model referensi OSI secara konseptual terbagi ke dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Kemudian apa itu protokol? Protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan. Dalam komunikasi, protokol adalah sekumpulan dari beberapa aturan bahasa kesepakatan dalam komunikasi data antara beberapa alat komunikasi. Protokol menspesifikasikan secara detail bagaimana komputer. Protokol menspesifikasikan secara. Kemudian layer pada OSI ada 7. Yang pertama application, yang kedua presentation, yang ketiga session, yang keempat transport, network, data link, dan physical. Yang pertama, lapisan fisik dari physical, yaitu mengatur pertukaran data secara fisik terjadi pada lapisan fisik. Yang kedua, deretan bit berbentuk data diubah menjadi sinyal-sinyal listrik yang akan melewati media transmisi. Yang ketiga, diperlukan sinyal yang cocok untuk melakukan media transmisi tertentu. Yang ketiga,
dikenal 3 macam, yaitu transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Kemudian ada data link yang itu menyajikan format data untuk lapis fisik atau pembentukan frame. Yang kedua, pengendalian kesalahan atau error control. Yang ketiga, pengendalian arus data atau flow control. Yang ketiga ada network atau jaringan, yaitu untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Fungsi utama dari network ini yaitu pengelamatan dan memilih jaringan atau routing. Contoh protokolnya adalah IP dan ICMP. Kemudian selanjutnya adalah transport. Berfungsi untuk transfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data, dalam melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Yang kedua, paketisasi, yaitu panjang paket, banyaknya paket, penyusunannya, kapan paket-paketnya tersebut dikirimkan. Kemudian ada session. Session berfungsi untuk mengontrol komunikasi antara aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Yang kedua, contoh pelayanan atau protokolnya yaitu SQL, RPC, NetBeans, Apple, Digital Network Application, Session, Control Program. Dan yang ketiga, penggunaan lapis sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus. Kemudian ada presentation, yaitu untuk mengemas data dari sisi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Yang kedua, berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, kompresi, dan ekskresi data. Yang ketiga, contoh pelayanan atau protokolnya. Yang terakhir ada aplikasi, yaitu sebagai interface user ke lingkungan OSI. Yang kedua, user biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi atau software. Yang ketiga, contoh pelayanan atau protokolnya email, file transfer, dan browsing. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah TCP/IP. Yang pertama, sebelum TCP/IP digunakan sebagai standar untuk komunikasi data, OSI lebih dahulu digunakan dan dikembangkan, walaupun pada saat yang berbeda TCP/IP sudah mulai diteliti dan dikembangkan. Yang kedua, pada saat itu OSI diyakini akan menjadi standar komunikasi data yang terakhir. Yang ketiga, namun kenyataannya adalah TCP/IP yang dijadikan sebagai standar dan menjadikan model arsitektur standar yang berkuasa, yang mana sehingga saat ini arsitektur TCP/IP terus dikembangkan dan diuji. Yang keempat, arsitektur TCP/IP sendiri mulai diteliti dan dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1973. Kemudian di sini ada tool jaringan. Yang pertama ada ping, adalah program yang digunakan untuk mengecek komunikasi antara komputer dalam sebuah jaringan melalui protokol TCP/IP. Ping akan mengirimkan Internet Control Messenger Protocol atau ICMP, Echo Request Manager, pada IP address komputer yang dituju dan meminta respon dari komputer tersebut. Kegunaan dari ping ini ialah yang pertama, mengetahui status up atau down komputer dalam jaringan. Yang kedua, memonitor availability status komputer dalam jaringan. Yang ketiga, mengetahui responsivitas komputer sebuah jaringan. Yang kedua ada ipconfig, adalah program ini digunakan untuk mengetahui konfigurasi komputer dalam suatu jaringan dengan menggunakan perintah DOS. Yang ketiga adalah range, yaitu suatu perintah untuk menetapkan hub atau alamat host
subnet merge, dan metode untuk routing. Yang keempat ada Netstar, yaitu Netstar digunakan untuk mengetahui status jaringan, atau Netstar singkat dalam network status. Yang kelima Netslookup, yaitu perintah untuk mengetahui nama server jaringan yang dipakai dalam alamat IP-nya. Kemudian materi selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end to end sangat jauh. Telekomunikasi yang dibatasi oleh. Kemudian materi selanjutnya adalah media transmisi. Media transmisi merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end to end sangat jauh. Yang kedua, jaringan elektronikasi adalah menghubungi pelanggan atau sentral yang dengan sentral. Yang ketiga, jaringan komputer, menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lainnya seperti hub, switch, router, dan bridge. Kemudian fakta yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data yang terdiri dari yang pertama titik ke titik atau point to point, yaitu menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua printer jauh. Yang kedua adalah multi titik atau multi point, adalah menyatakan hubungan dengan memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan portopologi bus, di mana satu seluruh data terhubung ke beberapa komputer. Kemudian konsep dasar sistem transmisi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data, yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan. Yang kedua, karakteristik atau jenis media transmisi. Yang kedua yaitu media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antara TX dan RX dalam sistem transmisi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis transmisi. Yang pertama adalah transmisi analog, yaitu sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Selanjutnya bisa berupa data analog atau digital. Kemudian terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Kemudian untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier atau tetapi bisa menguasai. Kemudian selanjutnya ada transmisi digital. Yang pertama sangat memperhatikan isi, yang kedua integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise atau attenuation dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal, mengirim ulang, noise tidak diperkuatkan. Kemudian media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsinya sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Yang pertama menghubungkan suatu terminal dengan terminal lain, yang kedua menghubungkan antara terminal dengan server, yang ketiga menghubungkan suatu terminal dengan suatu repeater. Kemudian karakteristik jenis media transmisi. Yang pertama, kecepatan pengiriman data.
Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Yang kedua, bandwidth, yaitu kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Yang ketiga, jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya atuensi, pelemahan sinyal di dalam proses komunikasi data. Semakin tinggi antusiasi, maka jarak transmisi akan semakin pendek. Kemudian pertimbangan memilih media transmisi. Yang pertama, harga dan ketersediaan media transmisi. Yang kedua, performa jaringan yang dikehendaki. Yang ketiga, kemampuan jaringan menghadapi gangguan. Yang keempat, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai. Yang kelima, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Kemudian ada peralatan jaringan. Yang pertama adalah kabel, meliputi tembaga, TP dan STP. Yang kedua ada fiber optik. Kemudian peralatan jaringan yang selanjutnya itu adalah wireless, meliputi Bluetooth, Wi-Fi, niche wireless, USB wireless. Kemudian peralatan jaringan. Yang pertama repeater, hub, bridge, switch, dan router. Kemudian kabel koaksial, yaitu kabel yang memiliki satu konduktor atau copper di tengahnya, sebuah lapisan plastik menutupi di antara konduktor, dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat besi tersebut membentuk melindungi kabel dari interference. Karakteristik kabel koaksial. Kabel ini sulit untuk diinstalasi. Kabel ini juga tidak tahan terhadap serangan dari sinyal-sinyal tertentu, tetapi mempunyai keuntungan karena dapat mendukung penggunaan kabel yang panjang di antara jaringan dari suatu kabel switch pair. Yang kedua, ada dua tipe kabel koaksial, yaitu kabel koaksial thick dan kabel koaksial thin. Kemudian kabel serat optik atau FO. Kabel serat optik, kabel fiber optik mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melalui jarak yang jauh dari satu kabel koaksial maupun switch. Mempunyai kecepatan transmisi data yang sangat baik. Sistem komunikasi serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai gelombang pembawa informasi yang akan dikirimkan. Kemudian kelebihan FO. Yang pertama, memiliki bidang yang luas atau sehingga sanggup menampung informasi besar. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh media elektronik dan medan magnetis. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. Yang ketiga, di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Yang keempat, tahap tahan terhadap gas beracun, bahkan kimia dan air, sehingga cocok untuk ditanam di dalam tanah dan air. Kemudian ada kekurangan dari FO, yaitu yang pertama, sulit membuat terminal pada serat optik. Yang kedua, menyambung serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, biaya implementasi sangat mahal. Sekian penjelasan dari ketiga materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon diberi kemaafan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.